Selamat sore Taruna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa tentunya Taruna dalam kondisi sehat walafiat setelah Anda melaksanakan mid semester ya. Anda bersyukur Anda bisa belajar di rumah ya. Karena saat ini di Semarang juga masih belum konduktif. Ada sekolah seperti Anda ini yang sudah mulai terpapar ya. Karena kita tidak bisa melindungi lagi kalau sudah orang berkerumun ya, maka dampaknya memang yang sangat berbahaya sekali bagi kesehatan kita ya. Dan salam hormat saya kepada orang tua Anda ya, baik orang tua Taruna Taruni. Terima kasih atas kepercayaan orang tua pada kami yang di Universitas Maritim AMNI ya. Tetap mendidik putra putri Bapak ya, walaupun dengan jalan semampu kami, dengan cara online, baik dengan Zoom atau dengan sarana yang lain ya. Dan saya mencoba dengan menggunakan cara YouTube ini agar bisa selalu dibaca dan didengarkan ya oleh Taruna. Oke, kembali pada Taruna saya cintai ya. Sekarang kita mulai dengan aturan 8, yaitu tindakan untuk menghindari tubrukan ya. Tindakan untuk menghindari tubrukan. Ini ada beberapa shift ya. Mulai dengan aturan 8 ya. Ini di sini tindakan untuk menghindari tubrukan, kalau Anda melihat pada teks aslinya adalah action to avoid collision. Jadi setiap tindakan ya, any action taken ya, setiap tindakan yang dilakukan, any action taken to avoid collision shall be taken in accordance with the rule of this part and shall ya. Jadi setiap tindakan untuk menghindari tubrukan harus sesuai dengan aturan-aturan pada bagian ini. Dan bila keadaan memungkinkan harus jelas, tegas, dilakukan pada waktu yang tepat dan dengan perhatikan kecakapan pelaut yang baik. Kecakapan, kembali lagi kepada kecakapan pelaut yang baik, yaitu segala tindakan harus dilakukannya sesuai aturan. Dalam hal ini adalah kecakapan pelaut yang baik, a good seamanship ya. B. Setiap perubahan haluan dan atau kecepatan untuk menghindari tubrukan bila keadaan memungkinkan harus cukup besar sehingga dapat diketahui oleh kapal lain baik secara visual maupun menggunakan radar. Perubahan haluan dan atau kecepatan sedikit demi sedikit dan berulang kali harus dihindarkan. Jadi semua tindakan yang Anda lakukan, yang kita lakukan tentunya berdasarkan aturan-aturan yang ada di rule ini ya, dilakukan secara tegas sehingga pihak lain ya, kapal lain bisa mengamati kita, pergerakan kita dengan cukup jelas, baik dengan mata maupun dengan pesawat radar. Anda menghindari dengan cara merubah haluan sedikit-sedikit ya. Suatu contoh ya. Suatu contoh. Kalau kita melihat kapal sebelah kanan, kemudian setelah kita baru beberapa kali ada risiko tubrukan, maka karena kita melihat lampu sebelah kanan warna merah, maka kita menghindar ke kanan di belakang ya. Belakang dia. Tapi harus jelas ke belakangnya dia itu. Anda jangan berubah pelan-pelan ya, atau menggiring istilahnya ya.
mendekati bak pantatnya kapal lain tadi dikasih artinya diiris ya kapal tadi itu akan diikuti haluannya, itu tidak dibenarkan ya. Satu contoh saya gambarkan di sini. Anda di sini kemudian melihat kapal lain ya, ini ya. Kemudian Anda menganggap ini ada risiko tubrukan ya, karena nggak berubah haluannya. Maka Anda dilarang merubah haluannya pelan-pelan gini ya. Dilarang. Anda harus tegas ya. Anda tidak boleh ngikutin ya. Ikutin di belakang dia ya. Belakang dia dan seterusnya. Dilarang. Tapi Anda harus lepas betul dari kapal tadi. Ini yang dimaksud tadi. Kemudian C ya. Nah ini C. Apabila ruang olah gerak cukup, perubahan haluan saja mungkin merupakan tindakan yang paling efektif untuk menghindari situasi mendesak pada jarak yang sangat dekat ya. Apabila dilakukan pada waktu yang tepat dan tidak menimbulkan situasi mendesak yang lain. Jadi perubahan haluan itu kalau ruangannya cukup, Anda cukup berubah haluan saja, tidak perlu mengurangi kecepatan. Hal ini dilakukan adalah ruang tempat. Ya, tempatnya, ruang waktu dan tempat itu cukup memadai. Kalau ruangan sempit, ya, atau diselat, tidak cukup dengan haluan tapi mesti merubah kecepatan, menurunkan kecepatan. Yang dimaksud di sini adalah saat kita berada pada ruangan yang cukup, ya. Tindakan menghindari tubrukan bisa diambil cukup dengan merubah haluan saja ya. Ini kalau idenya. Kemudian di D-nya, tindakan yang diambil untuk menghindari tubrukan dengan kapal lain harus sampai kapal lain lewat dengan jarak yang aman. Ketepatan tindakan yang diambil harus selalu diperiksa sampai kapal lain lewat dan aman. Nah itu maksud saya. Jadi kita menghindar, jangan dipepet-pepet dia itu. Karena Anda pepet-pepet, bukan. Anda harus ambil tindakan yang cukup, perubahan yang cukup, dan dipastikan kapal itu lepas dari CPA kita ya. Close point ya, CPA close point, proximity ya, CPA harus lepas dari itu. Kemudian yang E, bila diperlukan untuk menghindari tubrukan atau untuk membuat penilaian terhadap situasi yang akan terjadi, kapal harus mengurangi kecepatan atau menghilangkan laju kapal sama sekali dengan menghentikan mesin penggerak atau menggerakkan mesin mundur. Nah ini ya, sudah situasi terakhir. Dalam perhitungan kita tidak mungkin kita mengurangi berubah haluan saja, maka kita harus menurunkan kecepatan. Bila perlu kapal mesin mundur ya. Mesin mundur ini diharapkan kapal itu diam ya, berhenti ya. Ini yang dilakukan bila diperlukan untuk menghindari tubrukan atau untuk membuat penilaian terhadap situasi yang akan terjadi. Kapal harus mengurangi kecepatan atau menghilangkan
laju kapal sama sekali dengan menghentikan mesin penggerak atau menggerakkan mesin mundur ya. Jadi E1, kapal yang oleh aturan-aturan diwajibkan untuk menghindari lintasan kapal lain, bila keadaan mengharuskan, demikian harus melakukan tindakan secara dini untuk memberi ruang olah gerak yang cukup bagi kapal lain agar dapat lewat secara aman. Itu ya, di E tadi. Jadi gerakan kita harus lebih dini, lebih awal, maka kapal lain itu agak leluasa untuk berolah gerak misalnya ya, karena ada ruang ya atau waktunya yang cukup leluasa. 2. Kapal yang diwajibkan untuk tidak menghalangi lintasan atau lintasan aman kapal lain